Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatul Mufidah. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh dosen Ustadz Ahmad Maki Hasan, MPD. Langsung saja pada pengertian. Statistik atau statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Mengapa disebut negara? Karena sejak dahulu kala statistik hanya digunakan untuk kepentingan negara saja. Kepentingan negara itu meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan, sehingga lahirlah istilah statistik yang pemakaiannya disesuaikan dengan lingkup datanya. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar penghasilan orang Indonesia rata-rata 3 juta per bulan, atau penganut agama Islam di Indonesia rata-rata 90%, atau juga penduduk Indonesia yang bermukim di pedesaan rata-rata 70%. Nah, ada kalanya data yang dikumpulkan di lapangan tidak disajikan dalam bentuk rata-rata seperti tadi, tapi disajikan dalam bentuk tabel atau diagram dengan uraian yang lebih rinci, dan di bagian atas atau bawah dari tabel atau diagram dituliskan judul yang sesuai dengan nama ruang lingkup data yang diperoleh. Contohnya seperti statistik sensus penduduk, statistik pengeluaran keuangan, statistik keluarga berencana, dan statistik produk barang, dan lain sebagainya. Adapun statistik dalam arti sempit yaitu statistik yang fungsinya untuk menyajikan data tertentu dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, statistik dalam arti sempit ini disebut juga dengan statistik deskriptif. Dan statistik dalam arti luas yaitu salah satu alat untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat keputusan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan. Statistik dalam arti luas ini disebut juga dengan istilah statistika. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana caranya menampilkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, membuat kesimpulan dari hasil analisis data, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesimpulan. Selanjutnya, manfaat, kegunaan, dan karakteristik. Manfaat statistik secara umum. Yang pertama, menyajikan suatu data secara ringkas sehingga dapat lebih mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat sebuah catatan data yang matematis dan juga sistematis. Yang ketiga, menyajikan juga sebuah perbandingan dari suatu data. Yang keempat, memberikan data-data dari masa lampau demi menentukan suatu kebijakan sekarang. Yang kelima, membuat suatu perkiraan secara generalisasi terhadap suatu objek menjadi yang lebih luas. Yang keenam, menunjukkan sebuah tren maupun juga tendensi perkembangan terhadap suatu masalah. Tendensi di sini kecenderungan atau kecenderungan perkembangan terhadap suatu masalah. Yang ketujuh, membuat suatu penarikan dengan berbagai kesimpulan secara ilmiah. Selanjutnya, manfaat statistik di beberapa bidang. Terdapat 4 bidang, yaitu bidang
pertama bidang penelitian, kedua manajemen, ketiga pemasaran, dan keempat pada bidang akuntansi. Yang pertama pada bidang penelitian, manfaatnya yaitu statistik yang juga memberikan cara-cara pengumpulan, penyusunan data menjadi bentuk dari yang mudah untuk dapat dianalisis, sehingga dapat memberikan informasi yang sudah jelas sebagai petunjuk di dalamnya di pengambilan keputusan. Kedua, pada bidang manajemen, yaitu seorang manajer dengan menggunakan sebuah metode statistik untuk melihat grafik naik dengan turunnya dengan perkembangannya dalam menentukan suatu langkah selanjutnya. Ketiga, pada bidang pemasaran, yaitu statistik yang juga digunakan sebagai analisis penjualan, analisis pasar, dan analisis pemasaran untuk dapat melihat dari potensi penjualan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, pada bidang akuntansi, yaitu merupakan statistik yang dapat digunakan dalam bidang yang berkaitan dengan penilaian suatu kegiatan perusahaan, penyesuaian yang berhubungan dengan adanya suatu perubahan harga, juga disertai dengan suatu hubungan antara ongkos dan juga volume produksi. Selanjutnya kegunaan, yaitu kegunaan statistik secara umum. Pertama, membantu penelitian dalam menggunakan sampel, sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Kedua, membantu penelitian untuk membaca data yang telah terkumpul, sehingga peneliti dapat mengambil keputusan yang tepat. Ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti. Keempat, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kelima, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul. Selanjutnya, pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Selanjutnya, pimpinan menggunakannya untuk pengangkatan pegawai baru, pembelian peralatan baru, peningkatan kemampuan karyawan, perubahan sistem kepegawaian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, para pendidik sering menggunakannya untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran, atau media pembelajaran. Dan yang terakhir, para psikolog banyak menggunakan statistika untuk membaca hasil pengamatan, baik melalui tes maupun observasi lapangan. Selanjutnya, kegunaan statistik dalam dunia pendidikan. Yang pertama, memperoleh gambaran, baik gambaran umum maupun secara khusus tentang suatu gejala, keadaan, atau peristiwa. Yang kedua, mengikuti perkembangan pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa tersebut dari waktu ke waktu. Yang ketiga, melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lain. Jika terdapat perbedaan, apakah perbedaan itu merupakan perbedaan yang berarti atau meyakinkan, ataukah perbedaan itu terjadi hanya kebetulan saja. Keempat, mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungannya dengan gejala yang lain. Kelima, menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Keenam, menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa mendatang dan langkah konkret apa yang perlu dilakukan pendidik. Selanjutnya, kegunaan statistik dalam berbagai ilmu. Yang pertama, kegunaan statistik dalam bidang ilmu manajemen yaitu untuk penentuan struktur gaji pesangon, tunjangan karyawan, penentuan jumlah persediaan evaluasi produktivitas karyawan, evaluasi kinerja karyawan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kegunaan statistik dalam bidang ilmu akuntansi
yaitu sebagai penentu standar audit barang dan jasa, penentu depresiasi barang dan jasa, atau analisis rasio keuangan. Yang ketiga, kegunaan statistik dalam bidang ilmu keuangan, yaitu untuk tingkat pengembalian investasi, analisis pertumbuhan laba. Keempat, kegunaan statistik dalam bidang ilmu pemasaran, yaitu mengetahui preferensi konsumen, penelitian dan pengembangan produk, analisis potensi segmentasi dan diskriminasi pasar, ramalan penjualan efektivitas, kegiatan promosi penjualan, penetapan harga. Kelima, kegunaan statistik dalam bidang pembangunan itu untuk analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga, pertumbuhan penduduk, pengangguran, dan kemiskinan. Keenam, kegunaan statistik dalam bidang agribisnis yaitu untuk produksi tanaman ternak, ikan, dan lain-lain, kelayakan usaha dan skala ekonomi, manajemen produksi agribisnis, analisis ekspor dan impor produksi pertanian. Selanjutnya, karakteristik statistik. Yang pertama, statistik bekerja dengan angka. Maksudnya di sini yaitu angka-angka ini dalam statistik mempunyai dua pengertian. Pertama, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung arti bahwa data statistik adalah data kuantitatif. Dan yang kedua, angka statistik sebagai nilai mempunyai arti data kualitatif yang diwujudkan dalam angka. Kedua, statistik bersifat objektif. Maksudnya yaitu statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, mengungkap kenyataan yang ada, dan memberikan keterangan yang benar, kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya diungkapkan apa adanya. Dan yang terakhir, statistik bersifat universal atau umum, yaitu statistik tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu saja, akan tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu pengetahuan dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Dan statistik deskriptif juga bisa disebut datanya yang diolah hanya satu kelompok. Sedangkan statistik inferensial adalah sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data inputnya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Yaitu statistik inferensial merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data, kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai keseluruhan data induk atau populasi tersebut. Yang mana statistik inferensial juga datanya yang diolah lebih dari satu kelompok. Maka di sini perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial yaitu statistik deskriptif hanya terbatas pada menyajikan data bentuk tabel, diagram, grafik, dan besaran lain. Sedangkan statistik inferensial selain mencakup statistik deskriptif juga mampu dipakai untuk melakukan estimasi dan penarikan kesimpulan terhadap populasi dari sampelnya. Untuk sampai pada penarikan kesimpulan statistik inferensial melalui tahap uji hipotesis dan uji statistik. Selanjutnya, data dan variabel. Data
Menurut berbagai kamus bahasa Inggris Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum, yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang fakta yang digambarkan dengan angka, simbol, kode, dan lain-lain. Data adalah ukuran dari variabel. Data diperoleh dengan mengukur nilai satu atau lebih variabel dalam sampel atau populasi. Data adalah hasil pencatatan penilaian, baik yang berupa fakta ataupun angka. Maka data dapat diklarifikasikan menurut jenis, menurut dimensi waktu, dan menurut sumbernya. Data menurut jenisnya dibagi menjadi dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka, dibedakan menjadi dua. Pertama, data interval, yaitu data data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Terdapat dua jenis data interval dan data rasio. Data interval yaitu data yang diukur dengan jarak di antara dua titik pada skala yang sudah diketahui. Contohnya seperti indeks prestasi kumulatif IPK mahasiswa, yaitu interval 0 hingga 4. Yang kedua, data rasio yaitu data yang diukur dengan suatu proporsi. Contohnya presentasi jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2016. Kedua, data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik, namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantifikasi agar dapat diproses. Dan data kualitatif dibagi dua, data nominal dan ordinal. Data nominal adalah yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Contohnya, industri di Indonesia oleh Biro Pusat Statistik digolongkan menjadi industri rumah tangga dengan jumlah tenaga kerjanya 1-4. Orang yang diberi kategori 1, industri kecil dengan jumlah tenaga 5-19, orang yang diberi kategori 2, dan begitu seterusnya. Dan data ordinal adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kategori, namun posisi data tidak sama derajatnya karena dinyatakan dalam skala berikat. Contohnya dalam skala Likert. Yang kedua, data menurut dimensi waktu, yaitu cross-sectional data dan time series data. Cross-sectional data merupakan data yang dikumpulkan dalam waktu tertentu yang sama atau hampir sama yang kemudian akan digabungkan dengan data terkait dan dibandingkan. Contohnya seperti data hasil ujian yang diperoleh siswa setelah ujian dilaksanakan. Yang kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan dalam kurun waktu atau periode tertentu, di mana kurun waktu atau periode tersebut perlu didefinisikan. Contohnya seperti perolehan nilai mata kuliah oleh mahasiswa dalam satu semester. Ketiga, data menurut sumbernya yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan sendiri yang diperoleh dari sumber terdahulu, misalnya dari buku, jurnal, dan lainnya. Yang kedua, data primer adalah data yang dikumpulkan oleh sebuah badan dan data yang diperoleh bersumber dari badan yang sama, misalnya data kependudukan oleh Badan Pusat Statistik yang diperoleh dengan melakukan sensus penduduk. Selanjutnya, variabel. Variabel adalah suatu besaran yang dapat diubah atau berubah sehingga mempengaruhi peristiwa atau hasil penelitian. Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel digolongkan menjadi dua, variabel kuantitatif dan variabel kualitatif. Selanjutnya adalah
Populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan pengamatan yang menjadi perhatian kita, baik yang berhingga maupun tak berhingga jumlahnya. Seringkali tidak praktis mengambil data dari keseluruhan populasi untuk menarik suatu kesimpulan. Untuk itu dilakukan pengambilan sampel, yaitu sebagian atau himpunan bagian dari populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian atau himpunan bagian dari populasi. Sampel yang diambil harus dapat mempresentasikan populasi yang ada. Prosedur pengambilan sampel yang menghasilkan kesimpulan yang konsisten terlalu tinggi atau terlalu rendah mengenai suatu ciri populasi dikatakan berbias. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Tujuannya untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Tabel distribusi frekuensi memiliki dua kolom. Kolom pertama mencantumkan berbagai hasil yang terjadi dalam data, dan kolom yang kedua mencantumkan frekuensi dari hasil. Adapun macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan data berupa angka-angka yang dikelompokkan. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif merupakan tabel distribusi frekuensi yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu dari suatu tabel adalah frekuensi yang dapat menunjukkan jumlah frekuensi yang terletak di atas atau di bawah suatu nilai tertentu dalam satu interval kelas. Tabel distribusi frekuensi kumulatif adalah frekuensi tiap kelasnya disusun berdasarkan frekuensi kumulatif. Yang kelima, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif adalah gabungan dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif yang mana nilai frekuensi kumulatif diubah menjadi frekuensi relatif. Selanjutnya, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data, yang mana terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata hitung dalam statistik, yang mana digunakan dengan istilah mean. Mean dipakai untuk membandingkan sampel-sampel yang sejenis. Yang kedua, median. Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Median adalah nilai tengah dari data yang telah disusun berurutan mulai dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Dan median dibagi menjadi dua, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Yang kedua, modus. Yang terakhir yaitu modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Modus sering disimbolkan dengan mo. Jadi mean adalah rata-rata hitung, median adalah nilai tengah dari data, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dalam statistik deskriptif ukuran penyebaran data dilakukan guna mengetahui kecenderungan menyebarnya nilai-nilai dalam suatu distribusi. Yang pertama, jangkauan atau range. Range adalah data tertinggi dikurangi data terendah.
Yang kedua, simpangan rata-rata atau mean deviation. Simpangan rata-rata merupakan ukuran variasi yang kedua, dan ukuran ini merupakan ukuran yang lebih baik daripada range. Simpangan rata-rata atau disebut juga deviasi rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak simpangan atau deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya. Yang ketiga, simpangan baku atau standar deviation. Yaitu simpangan baku atau deviasi standar adalah ukuran sebaran statistik yang paling lazim. Simpangan baku atau disebut juga deviasi standar adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Keempat, simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Seperti halnya dengan range atau jangkauan, simpangan kuartil juga merupakan ukuran penyebaran dan ditentukan sebagai jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari data. Bedanya, kalau range hanya dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dan nilai terendah dari seluruh data, sedangkan simpangan kuartil dapat digunakan untuk mengukur jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah dari setengah 50% data. Yang terakhir, ragam atau varians. Varian adalah salah satu ukuran dispersi atau ukuran variasi. Varians dapat menggambarkan bagaimana berpencarnya suatu data kuantitatif. Varians diberi simbol sigma kuadrat untuk populasi dan untuk S kuadrat untuk sampel. Terima kasih. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.